Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Suara teriakan mulai terdengar jelas. Semua itu karena Chung Myun menghajar setiap orang tanpa pandang bulu dan juga ampun. Saat itu, seluruh murid Gunung Hua menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Dan Yeon Jung pun berkata, "Senior, bukankah kita harus menghentikannya?" Mendengar pendapat tersebut, Baekhyun pun menanggapinya. "Yeon Jung, kau ingin menghentikannya? Tidakkah kau tahu saat Chung Myun mengamuk ia seperti bencana alam, dan bencana alam adalah suatu hal yang harus kau hindari, bukannya kau hadapi. Jadi mari kita tunggu saja sampai suasana ataupun bencana alam itu lewat. Hanya butuh beberapa saat saja." Sejak kedatangan Chung Myun, para penatua gadungan yang sebelumnya membanggakan status mereka kini benar-benar hancur. Baekhyun bahkan sampai kehabisan kata-kata. Semakin lama ia mengenal Chung Myun, semakin banyak pula yang tidak ia ketahui. Para penatua merupakan sosok yang memiliki posisi tinggi. Itulah kenapa walaupun mereka hanyalah mantan, Baekhyun sangat sulit untuk menentang mereka. Adapun Chung Myun, ia menghajar siapapun tanpa pandang bulu. Walaupun itu sedikit mengerikan, tapi ada kekaguman di wajah Baekhyun. Ia merasa sangat plong saat melihat para penatua gadungan tersebut dihajar oleh Chung Myun tanpa ampun. Begitu juga murid-murid lainnya. Di sisi lain terdengar Chung Myun yang sedang mengumpat, "Kalian para anjing berani-beraninya mendaki ke Gunung Hua dan kalian ingin merebut posisi pimpinan sekte? Apakah kalian pikir posisi pimpinan sekte adalah sesuatu yang didapatkan seperti perjudian? Dasar orang-orang gila." Chung Myun mulai menghajar mereka kembali. Bahkan saat seseorang pingsan, ia pun memakinya. "Apa? Kau pingsan? Cepat bangun, dasar sialan!" Dari segi manapun itu adalah pemandangan yang mengerikan. Chung Myun menghajar semua orang tanpa ampun. Adapun Hyun Tang dan juga Hyun Bob, ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Walaupun mereka telah meninggalkan Gunung Hua, akan tetapi mereka tetap berlatih setiap hari. Itu semua karena sulit untuk hidup di dunia luar. Bahkan mereka membawa para guru yang merupakan master hebat untuk mengajar cucu dan anak mereka. Salah seorang yang dihajar Chung Myun bahkan memiliki kekuatan yang sulit untuk ditangani oleh Hyun Tang. Tapi apa yang terjadi? Chung Myun menghajar mereka dengan sangat-sangat mudah. Dan yang lebih mengejutkan adalah orang yang menghajar mereka semua adalah murid kelas 3. Tidak, mungkin itu adalah hal yang wajar karena Chung Myun merupakan naga ilahi Gunung Hua yang merupakan newbie ataupun pemula terbaik di Kongho. Tapi ini terlalu berlebihan. Chung Myun bahkan tidak melepaskan mereka yang telah meminta ampun. Melihat pembantaian sepihak, Hyun Bok pun berkata, "Kamu!" Tapi Chung Myun menanggapinya, "Apa?" Dengan tanggapan tersebut, Hyun Bob malah tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dan Chung Myun pun kembali berkata, "Orang tua, nampaknya kau beruntung. Melihat dari sikapmu, kau mungkin adalah orang yang menyelesaikan permasalahan dengan kata-kata. Tapi ini adalah Kongho. Hanya mereka yang tidak bisa bertarung yang menyelesaikan permasalahan dengan kata-kata. Satu lagi, aku mendengar kalian sangat merindukan Gunung Hua. Jadi mari kita lihat. Aku akan menunjukkan kepada kalian betapa kuatnya teknik bunga plum. Dan perlu kalian sadari, dipukul oleh teknik pedang bunga plum lebih menyakitkan 3 kali lipat daripada dipukul menggunakan sarung pedang. Mendengar pernyataan Chung Myun tersebut, para murid Gunung Hua hanya bisa mengangguk setuju. Lalu sambil mengeluarkan pedangnya, Chung Myun pun mulai berteriak, "Selamat datang di Gunung Hua, dasar para bajingan!" Dan selanjutnya pembantaian kembali berlanjut. Hanya saja
saja kali ini Chung Myun menyerang semua orang menggunakan teknik bunga plum. Bahkan salah satunya adalah 24 gerakan bunga plum. Teknik yang sudah diakui oleh seluruh dunia saat Chung Myun menggunakannya di pertarungan dunia murim. Beberapa saat kemudian, hanya 3 orang yang masih berdiri, yaitu Chung Myun, Hyun Tang, dan juga Hyun Bob. Ada alasan kenapa keduanya masih berdiri tegak. Bukan karena mereka berhasil menahan serangan Chung Myun, tapi karena Chung Myun tidak menyerang mereka berdua. Lalu, Chung Myun pun mulai mendekat dan berkata, "Jadi, bagaimana hubungan kalian dengan pimpinan sekteku?" Tapi jawaban tak terduga keluar dari mulut Hyun Tang. Ia pun berkata, "Baiklah, baiklah, aku akan pergi meninggalkan Gunung Hua dan berjanji tidak akan pernah menginjakan kakiku kembali ke Gunung Hua." Mendengar jawaban tersebut, Chung Myun pun mulai tersenyum. "Benar-benar, kalian harus meninggalkan Gunung Hua." Pada titik ini, Hyun Tang dan juga Hyun Bob berpikir jika mereka selamat dari serangan Chung Myun. Tapi ternyata itu adalah pemikiran yang sia-sia. Karena pada akhirnya, walaupun sebelumnya Chung Myun bersikap ramah, ia pun kembali berkata, "Tapi apakah kalian tahu jika segala hal bisa diselesaikan dengan mudah, tidak akan ada yang namanya peperangan." Dan selanjutnya, Chung Myun pun mulai menghajar Hyun Tang dan juga Hyun Bob. Walaupun Hyun Bob berusaha memberikan perlawanan, tapi semua itu hanyalah kesia-siaan. Karena tak lama kemudian Hyun Bob pun pingsan. Kini yang tersisa hanyalah Hyun Tang. Dengan nafas terengah-engah, ia pun berkata, "Kau terlalu kasar. Bagaimana bisa kau melakukan hal sekejam ini pada para penatua?" Mendengar ocehan tersebut, Chung Myun pun menanggapinya, "Orang tua, apakah kau tahu banyak tentang Gunung Hua?" Nampaknya tidak. Di Gunung Hua tidak mengenal namanya hierarki. Sambil tersenyum licik, Chung Myun pun kembali berkata, "Seharusnya kau senang bertemu denganku. Jika saja kau bertemu para seniorku, pasti kakimu sudah dipatahkan. Juga, bukankah kau selalu membawa kata-kata leluhur setiap kali kau mengoceh? Apakah kau tahu jika para leluhur mengetahui tindakan kalian, mereka akan membuang kalian dari tebing?" Sebetulnya, Chung Myun bisa bersikap sedikit lunak kepada mereka semua. Serakah merupakan sifat alami dari setiap orang. Jadi Chung Myun bisa memakluminya. Tapi yang membuatnya sangat kesal adalah karena orang-orang tua tersebut berusaha menindas Hyun Jong, seseorang yang berdiri di belakang Gunung Hua saat masa-masa kelamnya. Jika saja tidak ada Hyun Jong, mungkin Gunung Hua sudah tidak ada lagi. Chung Myun kembali berkata, "Kemarilah, aku harus memukulimu sampai mati." Tapi siapa sangka Hyun Tang mulai mengeluarkan pedangnya. Ia pun berkata walaupun sambil terengah-engah, "Kau terlalu memandang rendah diriku. Saat kalian berlatih dengan tenang di pegunungan, aku sudah bersusah payah untuk menjalani kehidupan yang kejam." Mendengar ocehan tersebut, Chung Myun hanya menanggapinya dengan santai. "Jika itu apa yang kau katakan, maka buktikanlah." Memang benar, aura ki di pedang Hyun Tang tidak bisa dianggap enteng. Akan tetapi lawannya adalah Chung Myun, seseorang yang kembali dari kematian. Dan yang terjadi selanjutnya, Hyun Tang kembali dihajar sepihak walaupun berusaha untuk membela diri. Para murid yang melihat kejadian tersebut bahkan mulai menunjukkan rasa empati. Seseorang bahkan berkata, "Senior, bukankah kita harus menghentikannya sekarang?" Mendengar perkataan tersebut, Baekjun pun mulai melangkah perlahan. Tapi setelahnya ia pun menyadari kehadiran penatua Hyun Yong yang menonton kejadian tersebut. Saat kehadirannya diketahui, ia pun berkata, "Cih," dan pergi begitu saja seakan-akan tidak melihat apapun. Di sisi lain, setelah menghajar setiap orang termasuk Hyun Tang, Chung Myun pun mulai bergumam, "Sepertinya saat ini aku terlalu baik." Ia pun menuju murid-murid dan berkata, "Singkirkan mereka."
murid-murid yang bingung menanggapinya. Bagaimana? Cumi pun menjawab, buang mereka dasar bodoh. Seseorang malah menanggapinya, buang di depan gerbang, dan Cumi berkata dengan kesal, kalau perlu lemparkan dari tebing. Mendengar perkataan tersebut, murid-murid mulai bergerak membawa para penatua gadungan tersebut. Tapi belum lama Cumiun melangkah, kekesalannya mulai naik lagi. Ia berusaha kembali untuk menghajar semua orang yang telah terkapar. Tapi untungnya berkat arahan Baekhyun, semua orang pun memegangi Cumiun. Adapun murid-murid lainnya dengan cepat bergegas menggontong para penatua gadungan dan melemparkan mereka di depan gerbang. Sekilas tindakan tersebut memang nampak kejam, tapi bagi mereka yang mengetahui cerita aslinya pasti menganggap itu adalah sebuah kebaikan duniawi. Bahkan jika Dewi sopan santun melihat hal tersebut, ia akan tersenyum. Dan chapter pun berakhir. Itulah apa yang terjadi pada novel Gunung Hua chapter selanjutnya. Ketemu lagi di next video. Bye bye.